Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 11 Etika Profesi yang beranggotakan saya sendiri Sulistiawati sebagai moderator dan pemateri, dan selanjutnya ada Mbak Dianatul Fauzia sebagai pemateri, dan yang terakhir ada Mbak Nafisa Aliana sebagai pemateri. Langsung saja di sini kami akan menjelaskan mengenai materi etika protokoler, etika bernegara secara umum dan Islam, dan juga ada etika berbisnis secara umum dan Islam. Langsung saja kita ke materi yang pertama yang akan dijelaskan oleh Mbak Dianatul Fauzia. Silahkan Mbak Diana. Baik, terima kasih moderator atas waktunya. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tentang etika protokoler. Yang pertama yaitu pengertian dari etika protokoler. Nah, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, etika itu merupakan ilmu apa yang baik dan apa yang buruk, dan tentang hak dan kewajiban moral atau akhlak. Jadi kesimpulannya adalah etika itu pada umumnya dipandang dari sisi baik dan buruknya saja, yang artinya dengan hanya memandang nilai baiknya saja, hal tersebut sudah dinilai pasti benar. Nah, dan begitu pula sebaliknya. Sedangkan dalam KBBI, protokoler itu artinya adalah berhubungan atau berkaitan dengan protokol atau bersifat keprotokolan. Nah, sebagai tata acara, protokol bersifat internasional. Protokol itu mengatur bagaimana seharusnya hubungan antar negara dan acara yang melibatkan pejabat negara yang berbeda dapat dilakukan dengan baik. Protokol dalam pengertian pengatur acara itu bertugas menentukan pembawa acara, mengurus hal-hal yang berkaitan dengan dokumentasi, konsumsi, penerima tamu, hiburan, perlengkapan, keamanan, dan hal lain yang menjadi penunjang dalam kesuksesan acara. Yang selanjutnya yaitu syarat protokoler. Nah, agar acara itu berjalan dengan lancar, maka seorang petugas protokoler itu harus memenuhi beberapa syarat, yaitu diantaranya yang pertama, bersikap disiplin dan mempunyai tingkat loyalitas yang tinggi. Yang kedua, mampu bersifat koordinatif dan berwibawa. Yang ketiga, bertanggung jawab dalam menjalankan tugasnya. Yang keempat, berwawasan luas. Dan yang terakhir yaitu berpenampilan menarik dan juga mampu berbahasa dan bertutur kata yang baik. Yang selanjutnya yaitu peran dan fungsi protokoler. Nah, peran dan fungsi protokoler itu adalah ikut andil dalam menyukseskan kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi atau suatu institusi. Nah, di samping itu pula, protokol itu merupakan bagian penting dari aktivitas perusahaan dan turut mewarnai budaya kerja, terutama bagi para petugas protokol yang sangat dekat perannya dalam mendukung tugas kepemimpinan. Itu baik di tingkat lokal maupun internasional. Nah, peran protokol itu sendiri dalam sebuah acara atau kegiatan itu sangat dibutuhkan, karena dengan adanya protokol, suasana yang tercipta selama acara atau kegiatan itu sangat mempengaruhi keberhasilan acara. Dengan begitu, maka acara dapat berjalan dengan khidmat dan tenang. Yang terakhir yaitu kendala dalam kegiatan protokoler. Yang menjadi kendala dalam suatu acara itu adalah tidak tepat waktu, yang artinya perencanaan yang sudah direncanakan di awal itu tidak berjalan dengan baik. Hal itu biasanya disebabkan oleh tidak ontemnya tamu undangan, atau ada salah satu tamu undangan itu yang berhalangan hadir. Sekian pemaparan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Terima kasih Mbak Diana. Materi selanjutnya akan saya jelaskan yaitu mengenai etika bernegara secara umum dan Islam. Langsung saja, untuk menurut
Definisinya, etika bernegara secara umum ini memiliki arti, yaitu suatu rangkaian yang menjadi satu kesatuan dan bersumber dari berbagai ajaran, dan salah satunya yaitu ada dari ajaran agama, khususnya nilai-nilai yang bersifat universal dan nilai-nilai luhur budaya bangsa dan moral yang tercermin dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara. Selaku sebagai dasar negara dan juga digunakan sebagai acuan dasar dalam berpikir, bersikap, dan bertingkah laku, khususnya dalam kehidupan bernegara dan berbangsa. Langsung saja selanjutnya itu ada dasar prinsip etika bernegara. Melalui Pancasila, salah satu prinsip etika bernegara ini terwujud. Jadi, salah satu prinsipnya itu dari Pancasila. Karena para pendiri negara ini menggariskan bahwa prinsip-prinsip dasar yang etis dalam bernegara ini sudah jelas dan visioner dalam Pancasila. Adapun dituangkan juga dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan juga dicetuskan dalam atau dirumuskan dalam MPR bahwa etika bernegara itu ada beberapa. Yang pertama itu ada etika sosial dan budaya, yaitu etika yang mencakup atau berkaitan dengan kesopanan, adab, moral, tingkah laku dalam lingkup sosial ataupun lingkup budaya itu sendiri. Terus selanjutnya itu ada etika politik dan pemerintah, yaitu etika di mana seseorang, rakyat, pejabat, ataupun seluruh masyarakat yang ada dalam lingkup pemerintah tersebut menerapkan prinsip-prinsip serta amal-amal nilai yang ada di dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Selanjutnya itu ada etika ekonomi bisnis, ada etika penegakan hukum yang berlaku. Intinya itu taat kepada hukum karena kita semua di mata hukum sama. Terus selanjutnya itu ada etika keilmuan dan disiplin kehidupan. Sekian, langsung saja lanjut materi berikutnya, yaitu materi mengenai etika bernegara secara Islam. Selanjutnya ada materi etika bernegara secara Islam. Secara definisi, etika bernegara secara Islam ini adalah suatu rangkaian yang menjadi satu kesatuan dan bersumber dari ajaran Islam yang sudah mutlak harus jelas dalam menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan mengutamakan prinsip musyawarah. Etika seorang muslim dalam berbangsa dan bernegara secara umum ada 3, yaitu yang pertama, menegakkan keadilan dan kebenaran. Dalam kehidupan, kebenaran dan keadilan ini merupakan suatu hal yang paling dicari oleh setiap manusia, bahkan kehidupan manusia itu sendiri disebut sebagai proses dalam mencari keadilan dan kebenaran. Untuk yang kedua itu menegakkan nilai-nilai kemanusiaan. Secara genealogisnya, manusia ini diciptakan oleh Allah dari jenis yang sama, dari nenek moyang yang sama, dan harus saling toleransi satu sama lain. Untuk yang terakhir itu yaitu mewujudkan kemaslahatan umat. Inti daripada syariat Islam adalah terwujudnya untuk kemaslahatan umat itu sendiri. Untuk selanjutnya itu dasar-dasar etika bernegara dalam Islam. Secara kodrati manusia ini ditakdirkan oleh Allah untuk bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Tujuannya agar saling mengenal. Dan negara itu merupakan tempat dari proses hal tersebut. Jadi dasar etika bernegara dalam Islam salah satunya ini ada dalam Al-Quran surah Al-Qasas ayat 85 yang berarti memberikan petunjuk dengan kejelasan bahwa Islam ini memerintahkan kepada orang beriman untuk selalu membela tanah air dalam keadaan apapun. Seperti itu. Selanjutnya materi akan dijelaskan oleh Mbak Nafisa Aliana. Silahkan Mbak Nafisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafisa. Di sini saya akan
mempresentasikan mengenai etika berbisnis di dalam Islam dan etika bisnis secara umum. Langsung saja, untuk yang pertama saya akan menerangkan mengenai etika bisnis di dalam Islam. Jadi, etika bisnis di dalam Islam ini merupakan suatu akhlak maupun perilaku pebisnis dalam menjalankan bisnisnya yang berdasarkan nilai Al-Quran dan hadis. Karena berdasarkan nilai Al-Quran dan hadis, maka segala hal dalam etikanya itu bersifat baik dan benar. Sumber dalam etika bisnis dalam Islam ada dua. Yang pertama adalah nilai ilahiyat. Nilai ilahiyat ini adalah nilai yang bersumber dari Al-Quran dan hadis dan sifatnya mutlak. Sedangkan nilai insaniyat adalah nilai yang bersifat dari pemikiran manusia atau aktivitas manusia yang sifatnya ini dinamis dan dibatasi oleh ruang dan waktu. Selanjutnya, mengenai prinsip-prinsip dasar dalam etika bisnis Islam ini ada 4. Yang pertama adalah barometer atau pengukurannya itu adalah dengan ketakwaan seseorang. Kemudian bisnis ini mendatangkan keberkahan dan mendapatkan derajat seperti para nabi, para sahabat, dan para shodikin. Dan yang terakhir ini adalah berbisnis merupakan sarana ibadah kepada Allah. Dan dalam memulai sebuah bisnis, khusus bisnis Islam, ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah niat ikhlas mengharap ridha Allah, kemudian penjual harus bersikap profesional, jujur dan amanah, kemudian mengedepankan bagaimana etika seorang muslim, dan bisnisnya ini tidak melanggar syariah serta menjaga ukhuwah Islamiyah. Baik, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai etika berbisnis secara umum. Jadi etika berbisnis secara umum ini merupakan bagaimana menilai baik dan buruknya suatu perusahaan dalam menjalankan kegiatan berbisnisnya, mulai dari produksi hingga pemasaran. Dan etika berbisnis ini sangatlah penting agar suatu perusahaan ini dapat mencapai tujuannya dengan baik. Etika berbisnis ini tidak hanya meliputi lingkup perusahaan saja, akan tetapi juga berkaitan dengan pihak-pihak yang terlibat dengan perusahaan seperti konsumen, kemudian mitra bisnis, maupun dengan pesaing bisnisnya. Dalam etika bisnis secara umum ini terdapat 4 fungsi etika bisnis terhadap perusahaan. Yang pertama adalah etika bisnis dalam bidang akuntansi. Bagaimana perusahaan ini mencatat dengan baik dan benar secara jujur untuk laporan keuangannya, meliputi nilai laba rugi, kemudian modal kerjanya, dan lain sebagainya. Dan yang kedua adalah mengenai etika bisnis dalam bidang keuangan. Etika bisnis dalam bidang keuangan ini sangat erat kaitannya dengan perusahaan. Bagaimana perusahaan tersebut mengelola keuangannya sehingga menghasilkan informasi yang dibutuhkan oleh pihak-pihak terkait merupakan informasi yang benar, sehingga dapat perusahaan lebih baik lagi karena yang disajikan adalah informasi yang benar. Kemudian yang ketiga adalah etika bisnis dalam bidang produksi dan pemasaran. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 memuat mengenai perlindungan konsumen dari pelaku usaha. Jadi, pelaku usaha ini dilarang memproduksi dan atau memperdagangkan barang jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan. Kemudian, perusahaan itu tidak boleh mencantumkan berat bersih, isi bersih maupun itu yang tidak sesuai. Kemudian, perusahaan ini tidak boleh mengurangi atau menambahi ukuran takaran timbangan. Dan yang terakhir, tidak sesuai dengan kondisi jaminan dan keistimewaan yang dicantumkan. Dan yang terakhir adalah etika bisnis dalam bidang teknologi dan informasi. Biasanya etika bisnis dalam bidang informasi dan teknologi ini dipersalahgunakan dalam perusahaan, misalnya seperti meretas rahasia-rahasia dokumen dari pesaingnya agar tidak bersaing. Jadi pemanfaatan bidang teknologi ini dimanfaatkan dengan suatu hal yang negatif,
Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mbak Nafisa. Sekian penjelasan dari kelompok 11, semoga bermanfaat dan kami mohon maaf apabila ada salah dan kurang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.